Bismillah, hari ini kita akan berbicara bersama-sama tentang ciri-ciri orang yang bisa zuhud di dalam kehidupan dunia ini. Nah, nanti kita juga akan belajar apa itu zuhud yang memang oleh ulama-ulama kita itu sudah didefinisikan. Nah, mudah-mudahan nanti kita akan belajar apakah kita mampu sampai pada tahap itu atau seperti apa? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita kenikmatan dan karunia yang begitu besar sehingga hari ini, detik ini Allah masih memanjangkan umur kita. Allah masih memberikan kita usia dalam kehidupan ini. Nah, tujuan Allah sampai hari ini memberikan kita umur atau usia adalah Allah menghendaki kepada kita agar bekal kita cukup, ya, agar bekal menghadapnya cukup. Artinya apa? Allah menghendaki kita menjadi pribadi-pribadi yang menyiapkan bekal kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, memohon kepada Allah mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita bisa ekspresikan dalam nikmat ini menjadi kebaikan, menambah keberkahan dan menambah bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memuji Allah, bersyukur atas nikmat dan karunia-Nya, jangan pernah lupa bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan teladan bagi kita semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan manusia mulia. Manusia yang namanya disebut jadi pahala. Manusia yang namanya didengar jadi pahala. Manusia yang namanya ditulis jadi pahala. Betapa beruntung, ya, betapa beruntungnya kita hidup, ya, dan dalam umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat Rasulullah sampai akhir hayat kita, dan kita mohon kepada Allah kita juga bisa mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang agung dari satu-satunya Nabi, satu-satunya Rasul yang Allah kasih hak yang mutlak, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua digolongkan orang-orang yang beruntung mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, melanjutkan tema kita, yakni seputar ciri-ciri orang yang zuhud. Nah, sebelum kita lebih jauh, apakah kita sudah termasuk orang yang zuhud atau belum? Kita akan cari tahu definisi zuhud dari beberapa ulama yang sangat populer. Ya. Yang pertama yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Zuhud itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Itu definisi zuhud menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi orang yang dikatakan zuhud ketika dia mampu menghindari diri dari hal-hal yang tidak bermanfaat bagi akhiratnya. Itu yang pertama. Kemudian menurut Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, beliau mengatakan dalam salah satu kitabnya, zuhud adalah kosongnya hati dari ketergantungan terhadap dunia, bukan kosongnya tangan darinya. Artinya apa?
Orang yang zuhud menurut Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan dunia itu tidak sampai masuk ke dalam hati, tapi dunia itu hanya ada di tangan. Itu yang dimaksud zuhud menurut Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Nah, kemudian ulama yang sangat populer yang kita semua mengenal beliau, siapa? Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali menjelaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin, zuhud adalah menjauhkan hati dari dunia, bukan hanya menjauhkan dari badan. Menurut Imam Al-Ghazali, orang yang sampai pada tingkatan zuhud adalah orang-orang yang menjauhkan dirinya dari kemewahan dunia. Ya. Kenapa mereka menjauhkan diri dari kemewahan dunia? Karena mereka khawatir dunia itu akan merusak ibadahnya, merusak keimanannya, merusak keyakinannya. Nah, orang-orang yang zuhud menurut Imam Al-Ghazali, dia menjauhkan diri dan hatinya dari gemerlapnya dunia. Apa itu gemerlap dunia? Semua kemewahan, pangkat, jabatan, harta, apalagi perniagaan, apalagi pasangan, anak, apalagi mobil, deposito, semuanya. Ya, semua yang enak-enak dari dunia ini, ya, itu bagi orang yang zuhud, mereka meninggalkannya. Ya, meninggalkan di sini bukan berarti tidak menggunakannya, tapi menjaga hatinya jangan sampai dipenuhi dengan kemewahan-kemewahan tersebut. Nah, kembali lagi ke materi kita. Di dalam kitab Nasaihul Ibad bab kelima makalah yang ke-24, di sana dikatakan ada 5 perkara yang ini mengindikasikan seseorang itu akan zuhud. Ya, kita akan baca. Bismillah, wal maqalatu ar-rabi'atu wal 'ishrun. Dan adapun makalah yang ke-24, an ba'dil hukama annahu qal, dari sebagian ahli hikmah sesungguhnya mereka berkata az-zuhdu khamsu khisalin, bahwasanya zuhud itu ada 5 perkara, ya, ada 5 perbuatan yang sangat terpuji. Yang pertama apa? As-siqatu billah. Yang pertama itu siqah, siqatu billah. Apa itu siqah? Yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang disebut dengan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala tentu ini berkaitan dengan keimanan. Orang yang tidak meyakini iman kepada Allah, ya, iman kepada hari akhir, iman kepada para rasul, iman kepada kitab, maka orang yang seperti itu, yang tidak meyakini keimanan tersebut, maka sifat zuhud jauh daripadanya. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Iya, karena di sini dikatakan wa hadza min amarati zuhdi fa innahu la yaqwal 'abd 'ala zuhdi illa bi thiqati billahi ta'ala. Imam An-Nawawi menjelaskan dalam kitab Nasaihul Ibad ini adalah termasuk tanda dari kezuhudan seseorang, ya. Sesungguhnya kata Imam An-Nawawi, tidaklah seseorang itu dikatakan kuat, mampu untuk disebut zuhud kecuali dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi yang pertama, orang bisa sampai ke level zuhud ketika dia mampu 100% yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu berbicara tentang keyakinan ini membutuhkan ilmu. Ya, tidak berhenti yakin
sebatas dalam lisan, tidak, tapi juga harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, dalam pemikiran, dalam ekspresi aktivitas. Nah, semuanya itu harus terlihat bahwa dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, wattabarri 'anil khalqi. Orang yang zuhud di dalam kitab Nasaihul Ibad dikatakan dia itu terlepas dari makhluk. Orang yang sudah sampai level zuhud, dia akan melepaskan dirinya dari hiruk pikuk manusia lainnya. Jadi dia akan meninggalkan manusia ketika di antara manusia tersebut la faidatan lahu, tidak ada manfaat di situ, tidak ada keberkahan di situ, tidak ada yang menguatkan akhiratnya, tidak ada yang menambah kualitas ibadahnya, tidak menambah pahalanya. Nah, orang yang zuhud akan meninggalkan manusia-manusia yang model begitu. Makanya kita nih mulai sekarang sedikit demi sedikit harus bisa mengontrol diri kita. Ketika kita di dalam sebuah perkumpulan, di perkumpulan tersebut tidak menambah iman kita, tidak menambah pahala kita, tidak menambah kebaikan bagi akhirat kita, sebaiknya ya kita hindari. Sebaiknya kita menarik diri, ya. Agar apa? Agar kita terjaga dari keburukan-keburukan yang ada di situ, ya. Nah, orang yang zuhud dia bisa mengendalikan itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang dikatakan zuhud apabila wal ikhlasu fil amal. Dia mampu berbuat ikhlas atas amalnya. Nah, orang yang ikhlas dalam beramal dikatakan di sini wa qaulun bila tama'in wa izzun bila riyasah. Orang yang mampu berbuat tanpa pamrih, berucap tanpa toma, dan mulia tanpa menjadi pemimpin. Nah, ini luar biasa. Apa isi toma itu? Toma itu mengharap dari manusia. Artinya toma. Nah, kita orang Islam sebisa mungkin menghindari sifat toma. Kenapa? Karena sifat toma merupakan salah satu penyakit hati. Kenapa dikatakan penyakit hati? Karena ketika seseorang melakukan ini, dia akan bergantung kepada orang itu. Dia akan mengharap kepada orang itu. Contoh nih, ketika kita ketika kita menghadiri hajatan, walimah, kemudian dalam hati kita terbetik, makannya di sana aja nanti. Nah, itu udah menaruh harapan tuh tandanya. Ya. Sebisa mungkin ketika kita menghadiri hajatan, jangan ada bayangan, niatan untuk mengambil manfaat di sana, mengharap kepada orang lain. Kenapa? Karena sifat toma ketika tidak sesuai harapan, ekspektasi, maka dia akan kecewa, dia akan marah, ya. Ini sangat berpengaruh kepada psikis kita. Terus apa lagi contohnya? Mengharap bantuan dari orang. Misalnya dalam hal bekerja, supaya naik jabatan, supaya naik gaji, dia mendekati seseorang, si fulan atau si fulana. Nah, ini bagian dari sifat toma. Pokoknya sesuatu yang digantungkan kepada manusia itu namanya toma. Mengharap ditraktir, nah itu juga sama toma. Mengharap dibagi, itu juga sama toma. Ya, hati-hati. Jadi jangan sampai ya kita menjatuhkan harapan atau memutuskan sesuatu yang itu menyangkut kepada manusia. Kalau itu terjadi, kita sudah melakukan perbuatan toma. Oke, selanjutnya
Wahtimalul uzmi. Apa itu uzmi? Uzmi itu artinya berbuat kezaliman. Wahtimalul uzmi, menahan diri dari berbuat zalim. Orang yang zuhud itu dia mampu menjaga diri dari berbuat zalim. Kenapa di sini redaksinya zulmun, ya, kezaliman, bukan berdosa, bukan menjaga diri dari berbuat dosa. Karena menjaga diri berbuat dosa itu menjaga diri dari berbuat dosa itu urusannya dia sama Allah. Kalau urusan dia dengan Allah itu mudah. Istighfar, minta ampun, sholat taubat, berjanji tidak mengulangi, Allah maafkan. Selama itu bukan dosa syirik, Allah ampuni. Tapi kalau kezaliman ini menyangkut hak adami, menyangkut muamalah sesama manusia. Ini tidak berhenti dengan istighfar, ini tidak lunas dengan sholat taubat. Ini tidak dimaafkan dengan kalian berjanji saja. Tapi bagaimana solusinya ketika terjadi kezaliman sesama manusia? Maka yang pertama yang harus dilakukan, meminta maaf kepada orang yang dizalimi. Minta ikhlas, minta ridha, minta rela. Kalau yang dizalimi sudah ikhlas, sudah ridha, sudah rela, baru kita sholat taubat, istighfar, mohon ampun kepada Allah, urusan selesai. Ini bedanya kezaliman sama berbuat dosa, ya. Makanya hati-hati, orang yang berbuat zalim itu urusannya enggak selesai di sajadah. Orang yang berbuat zalim urusannya tidak selesai dengan sholat taubat, enggak selesai. Harus dibarengi dengan minta maaf kepada orang yang dizalimi, ya. Nah, terus apalagi yang terakhir, wal qanaa'atu bima fi yaddi. Apa itu qanaa'ah? Qanaa'ah itu artinya, ya, menerima apa adanya, ya, menerima apa yang ada dalam dirinya. Nah, orang yang zuhud itu enggak mudah mengeluh. Orang yang zuhud tidak mencari kambing hitam, tidak menyalahkan orang. Apa yang terjadi dalam dirinya dia terima. Apa yang dia dapat dia terima. Terlepas itu banyak atau sedikit, terlepas itu enak atau pahit, orang yang zuhud qanaah. Qanaah itu nerimo takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita ingin sampai pada level zuhud, maka kita dituntut, ya, dituntut oleh Allah supaya berdamai dengan takdirnya. Manusia yang merugi adalah manusia yang dia tidak berdamai dengan takdirnya. Allah mentakdirkan dia, tapi dia menolak, maka sulitlah hidupnya. Allah memberikan dia, tapi dia merasa tidak puas, maka sulitlah hidupnya. Orang-orang yang menolak ketetapan Allah akan sulit hidupnya, akan berantakan hidupnya, tidak akan pernah bahagia. Sampai kapan? Hari kiamat. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mohon maaf jika ada yang salah, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.